Wartawan online ini kan sudah berjalan hampir 3 tahun atau 4 tahun juga sejak terbentuk ya di Indonesia ini Ikatan Wartawan Online. Saya melihat Ikatan Wartawan Online ini sumber daya manusianya memang muda-muda. Dulu yang paling muda itu saya, paling muda saya. Usia sekarang berapa sekarang? Sekarang paling muda. Sekarang paling gitu. Jadi alhamdulillah Iwo tetap fokus, concern gitu kan. Hanya di sini memang Iwo harapan saya mengubah paradigma ke depan. Bukan sekedar Iwo yang fokus nulis, tapi Iwo yang mampu berkolaborasi dengan berbagai kepentingan. Di antaranya adalah dunia usaha. Ternyata saya kaget gitu, ketika menangani satu trouble, satu kendala di lapangan. Ternyata itu adalah anggota Iwo gitu kan, salah satu. Walaupun dia kategori pemula, tapi dia tetap merasa orang Iwo. Artinya ini patut kita hargai gitu. Kenapa? Karena dia tidak melupakan jati diri. Tapi dia tidak teriak ketika memang ini ada masalah bahwa dia orang Iwo. Tidak minta bantuan kita, tapi karena mungkin dia merasa ini yang datang Iwo lagi, dia cerita loh, itu orang Iwo. Kawan-kawan kita Kang Dodo juga yang bawanya ke media general itu sampai nggak hafal gitu, sampai nggak hafal karena mungkin close komunikasi. Jadi saran saya tidak banyak memang, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kemarin kita sempat diskusi kecil dengan Kang Lukman selaku ketua Iwo, Edo, ya Dewan Etik. Jadi wartawan sekarang ini kan wartawan yang memang sudah mengarah ke dunia usaha sebetulnya. Teman-teman ini selain nulis ternyata di lapangan juga mereka banyak berkiprah di beberapa dunia usaha. Banyak berkolaborasi dengan para pengusaha. Nah ini kan satu potensi sebetulnya. Satu potensi di mana bahwa kenapa sih kita tidak mencari pendapatan itu dari viewer yang memang halalan toiban lah. Artinya dari ada tetesan keringat gitu. Gitu. Saya lihat anak-anak Iwo ini ke dinas sudah jarang gitu. Jarang sirkulasinya, banyak di luar gitu. Banyak di luar yang saya pantau, banyak di luar gitu. Artinya begini, bahwa ini kan banyak potensi di Iwo ini yang memang masuk di beberapa dunia usaha. Kenapa tidak gitu kan? Mereka berbaur, usaha di dalamnya. Nah, komitmennya adalah bagaimana mereka tidak melupakan jati diri mereka, payung mereka adalah Iwo. Jadi kapanpun mereka ada kendala, ada persoalan, Iwo 24 jam siap nge-backup. Ulah eta keur beneran mah urang wajib dibela. Keur salahna urang lurus. Itu loh kira-kira. Karena ada wartawan yang memang ternyata dia tidak melupakan Iwo. Nah, ini kan satu nilai tambah dibanding organisasi lain. Biasanya organisasi lain itu lamun sarada gede saeutik usaha sok organisasi lain. Ternyata dia masih ingat. Abdi upama di aku mah ya diangkat abdi di Iwo mah. Kang Hendrik nembe sumping. Allah. Siap. Ya, jadi berkaitan kembali menambahkan ketua tadi ya, bahwa berkaitan dengan persoalan Citeras. Persoalan Citeras sebetulnya persoalan yang tidak gede-gede amat. Persoalannya adalah murni di K3. Persoalannya murni di K3. Dan ini perusahaan yang menopangnya sebetulnya perusahaan besar. Agung Sedayu siapa yang tidak hafal? Walaupun kontrak ini secara tidak langsung, tapi di belakangnya ini Agung Sedayu. Ini satu potensi sebetulnya yang bisa dibina oleh Iwo. Kebetulan orang kepercayaan adalah orang-orang Iwo. Dan Camung juga kan ada di Iwo. Dia ngiring itu di belakang dengan orang kepercayaan ini yang kemarin ketemu dengan kita. Ini kan satu potensi yang bisa dibina. Artinya kita tidak merugikan mereka, tapi bagaimana kita juga berkontribusi dari sisi backup secara positif gitu ya. Kita ingatkan ketika memang K3-nya tidak ada. Alhamdulillah hari ini katanya mulai dilaksanakan K3-nya. Mesin apa tuh? Mesin penyemprot yang tadinya 1 ditambah jadi 2. Jadi kalau rusak 1 tetap ada 1. Ini kan lebih bagus Iwo meraih sebuah pendapatan kas dari pola yang satu itu, dari pola yang pola usaha lah, pola bisnis gitu kan. Bagus daripada kita ketergantungan dengan pemerintah. Itu.
Terus yang kedua barangkali berkaitan dengan berkaitan dengan kode etik ya. Karena tetap saja seorang wartawan terukur karena memang karyanya. Berkaitan dengan privat jurnalistik barangkali sah-sah saja itu dilakukan oleh Iwo sepanjang ada kemauan dari teman-teman. Gitu kan, ada kemauan dari teman. Cuma saran saya nanti bendahara belanja ini aja sapu lidi itu yang panjang. Tiga. Yang nyebat. Toal dikit. Memang manfaatnya besar. Memahami dunia jurnalistik itu manfaatnya besar. Dulu ketika senior saya bilang bahwa tidak makan di negeri orang, haram untuk tidak bisa hidup di negeri orang. Kenapa? Karena dia bisa berbaur dengan siapapun, mudah. Untuk adaptasi dengan siapapun itu mudah. Dan itu terasa oleh kami lah, terasa. Ada di Serang, ada di manapun, di Bekasi, di mana kita bisa makan ternyata. Kita mudah berbaur gitu. Itu salah satu kelebihan ilmu jurnalistik yang memang diasah dari terus diasah. Terpenting adalah hargai kode etiknya, hargai kode etik. Kita masuk ke dinas barangkali kita tidak terkesan memaksa, gitu kan. Tetap hargai orang yang lebih dulu masuk, kita tunggu, gitu kan. Itu salah satu gaya orang jurnalistik. Terus tidak bergaya penekanan. Karena orang jurnalistik pasang status WA saja orang sudah repot gitu kan. Kalau kita sudah dihitung, sudah punya nama, pasang status WA saja orang sudah tidak bisa tidur. Kamu etalah menulis gitu kan. Kamu etalah menulis. Riweuh gitu ya. Itu barangkali salah satunya teman-teman. Saya mengapresiasi lah jadi langkah-langkah pengurus Iwa yang sekarang, era sekarang, orde sekarang untuk terus menempa keilmuan dari jurnalistik karena ilmu jurnalistik tidak berkesudahan. Gitu dari waktu ke waktu terus akan bertambah seiring perjalanan zaman gitu ya. Gitu. Itu saja barangkali ketua, tidak panjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.